Pak Ustadz, semoga selalu diberikan kesehatan. Inilah yang membuat Ustadz Somad sehat. Tadi pertanyaan Ustadz Hanafi yang ketiga, apa yang membuat Ustadz sehat? Ustadz minum apa? Masih teh manis. Kenapa Ustadz sehat? Yang membuat sehat, orang sebanyak ini berdoa, ceramah di Gayo Luas 3 kali, Azhar, Isya, subuh, macam makan obat. Bayangkan berapa jamaah yang berdoa, ya Allah, sehatkan Ustadz Somad sampai pagi Jumat ya Allah. Setelah itu terserah kabupaten lain lah. Ibu kalau cari menantu yang sholat. Betul, soleh. Syaratnya soleh itu adalah sholat. Kalau tak sholat, tak mungkin dia soleh. Mana mungkin soleh kalau tidak sholat. Bapak juga kalau mencari istri, bukan mencari istri, untuk anak maksudnya. Ini bapak ini diiyakannya pula. Maka istri yang sholat, supaya anaknya juga sholat. Ibu kan mencari imam dulu kan, dari imam. Saya pas sedang ceramah, tinggal di hotel, sarapan pagi waktu sebelum puasa, datang ibu-ibu, Ustaz Somad ya? Mirip, saya bilang. Oh enggak, Ustaz Somad. Iyalah ya. Kalau kau paksa juga aku Ustaz Somad, iyalah Ustaz Somad. Alhamdulillah senangnya sama Ustaz. Saya nih Pak Ustaz kerja di kantor anu, entah siapa yang nanya. Ini anak buah saya, ada satu orang Pak Ustaz yang masih gadis belum nikah. Sini sebentar, bawanya lah ke situ. Nah, dia nih Pak Ustaz, tolong doakan, dia nyari imam. Saya bilang, aku khotib. Nah, ibu semua mencari imam, dan imam itu adalah imam sholat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustaz, apa yang harus saya lakukan ketika saya mengajak seorang gadis serius? Macam paham aja kalian. Ada anak kecil ke masjid, inilah kebanggaan kita. Ada anak kecil, ada anak-anak, itu anak. Oh, oma, sama. Ada anak kecil. Inilah yang akan melanjutkan perjuangan masjid kita ini ke depan. Kalau ada anak-anak kecil ke masjid, itu insya Allah selamat masjid kita ke depan. Tapi kalau udah tak ada lagi anak-anak di masjid, apa yang harus saya lakukan ketika saya mengajak seorang gadis menikah? Lalu dia mengatakan, setelah selesai mondok lah bang, tapi saya minta akadkan dulu. Apa yang harus saya lakukan ketika dia menolaknya? Karena dia minta, karena dia tak, intinya perempuan ini tak siap. Begitu banyak perempuan lain, kenapa mesti sama dia juga? Sekarang di akhir zaman kata Nabi, perbandingan laki-laki sama perempuan itu 1:50. 49 lagi yang perlu kau pinang. Kenapa mesti sama dia juga? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Kalau kalian anak-anak muda, aku aja yang sudah tua, kurus, kering, hitam begini, coba tengok di komen-komen di Instagram yang followernya 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Tengoklah di YouTube itu apa komen mereka. Padahal saya udah tua, udah lewat 40. Saya ini jelita, jelang 50 tahun. Apa komen mereka? Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Apalagi kalian yang muda-muda yang ganteng-ganteng ini, kenapa pula kalian takut? Jadi kalau ada perempuan tanya dia, Dek, aku tak mau pacaran-pacaran, aku takut dosa, nanti aku ini silap. Aku ini bukan playboy cap tupai naik pokok kelapa, belobang semua pokok kelapa. Aku tahu kau punya harkat martabat, aku ini niat baik. Sudikah engkau menjadi ibu bagi anak-anakku di masa akan datang? Sudikah engkau menemani aku sampai ke pintu surga bersama Rasulullah? Kalau kata dia, I do. Do you marry me? I do. Tapi kalau kata dia, aku mau mondok dulu, mau ini, wih, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Kalau kau tak sanggup, nanti jadwal saya kemari ke Medan, kita pinang sama-sama, kita cari yang lain.
Cuma kalau bisa jangan sama saya. Kalian kalau mau minang anak gadis, jangan kalian petentang-petenteng jalan sendiri. Ajak Pak dan Ramil, ajak Pak Kapolsek, ajak Pak Maghrib Parinduri. Jangan saya kalian ajak. Kalau saya kalian ajak, nanti saya yang diterimanya. Kiat-kiat apa yang harus saya lakukan agar saya dapat bertemu dengan jodoh saya? Jodoh itu rezeki apa tak rezeki? Rezeki. Air ini rezeki apa tak rezeki? Rezeki diatur Allah apa tidak? Kalau rezeki ini, kalau air ini rezeki saya, berarti air ini juga jodoh saya, betul? Ini sudah ditetapkan Allah untuk saya, betul? Mungkinkah air ini masuk ke mulut saya kalau saya tak ada ikhtiar dan usaha? Mau dia masuk? Harus ada usaha menggerakkan tangan, membuka tutupnya, mendekat ke mulut. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Namanya al-kasbu. Al-kasbu bahasa lainnya ikhtiar. Yang lajang-lajang, datanglah kalian ke ustaz-ustaz. Ini mereka ni banyak stok-stok mereka. Datanglah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya belum nikah nih Pak Ustaz. Aku tahu dari tatapan matamu. Ustaz kan banyak jamaah Ustaz. Ada grup-grup WA tuh, grup jombloan sejati, grup hijab bersetampa laki. Dalam Ustaz carikan untuk saya satu Ustaz, cantik, kaya, orang tuanya banyak tanah ruko, sudah di ruang ICU, taat beragama, orangnya sopan. Kalau ada macam itu, ngapain ku kasih ke kau? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari sempurna, maka seumur hidup tak akan menikah. Kalian yang lajang-lajang, kalau kalian mau cari perempuan sempurna sampai mati tak berbini itu. Kalian yang gadis-gadis, kalau mau cari laki-laki yang sempurna sampai mati kalian tak akan punya suami. Maka terima ajalah. Yang agak tak usah ketat-ketat kali fit and proper test. Asalkan perempuan ada, terima. Asal jangan tak malu bawa dia undangan, dah cukup lagi. Cantik-cantik kan? Dicari perempuan cantik. Sampai kalau pergi undangan, semua orang yang di situ belum nengok. Untuk apa? Jadi fitnah itu, betul? Kita tanya orang, itu bini kau ya? Iya. Oh, cantik kali ya. Oh, emosi gitu. Lama-lama darah tinggi kumat mati. Tengok, itu bini kau ya? Iya. Oh, cantik kali. Kau pakai pelet ya? Oleh sebab itu bini kau ya? Iya. Kau dapat dia nikmat. Iya. Tapi dia dapat kau laknat. Saya mau tanya tentang ruqyah. Saya sudah ngikuti ruqyah 4 kali. Tapi sampai sekarang belum bisa keluar juga jinnya. Nanti pergi ke Pekanbaru, mana tahu hari libur. Di belakang Hotel Premier ada Masjid Al-Falah. Ini nomornya, catat. Mana tahu ke Pekanbaru. Mungkin sama Ustadz ini jin itu tak takut, yang ini dia takut. Catat nomornya. Ketua Asosiasi Ruqyah Indonesia Provinsi Riau Daratan. Namanya Ustadz Saifullah. 0812 768 9119 0812 768 9119. Kalau emergensi 911. Kalau diganggu hantu 119. Datang ke sana. Jadi tak salah kita coba. Kalau siang namanya Ustadz Saifullah, kalau malam namanya Ustadz Zafrullah. Di masjid yang sama. Mana tahu kebetulan ke Pekanbaru malam. Datang ke masjid yang sama, namanya Ustadz Zafrullah. Ada orang 7 tahun nikah tak punya anak. Diruqyah sama Ustadz Zafrullah, punya anak. Pas ditanya kenapa? Rupanya ada jin yang menghalangi pertemuan antara sperma dengan sel telur. Dihalanginya, sehingga tak jumpa. Jangan. Dibacakan usir. Kata Ustadz Saifullah, ada pula bencong LGBT di ruqyah sehat. Ternyata yang masuk tuh jin bencong. Jadi saya tanya, Ustadz